Halo teman-teman, apa kabar? Saya ucapkan selamat datang di channel YouTube Gloria Era. Yeay! Jadi hari ini aku akan menerangkan tentang Sanjaya dalam mobil dan dengan materi kuliah praktikum akuntansi. Oke, jadi sebelum ke materi, jangan lupa tekan tombol like and subscribe channel ini, oke? Karena like and subscribe is gratis, oke? Ya, sebelum ke materi, perkenalkan, nama saya Gloria Era Putri dari Prodi S1 Manajemen dari Universitas Dinamika. Jadi hari ini aku mau jelasin tentang Sanjaya Dealer Mobil yang sebelumnya aku bilang tadi dengan mata kuliah praktikum akuntansi. Oke, hari ini aku akan jelasin tentang dokumen transaksi, jurnal dan rekapitulasinya, dan buku besar, neraca, dan laporan laba rugi, laporan perubahan modal. Oke? Kalian siap belajar dengan saya? Dan oke, langsung aja ya teman-teman. Ini ada Pak Sanjaya, 2 tahun lagi dia purna tugas pada Departemen TNI AU pada bulan Maret 2020. Nah, dia membuka usaha dalam mobil yang bernama Sanjaya Mobil. Di bawah ini merupakan transaksi pada bulan Maret 2020. Nah, jadi kita langsung ke dokumen transaksi. Apa sih dokumen transaksi itu? Dokumen transaksi adalah dokumen yang menggunakan sebagai sumber pencatatan atau penyusunan laporan keuangan oleh suatu unit usaha. Oke. Nah, di dokumen transaksi, jadi kita langsung aja ke tanggal 1 ya, tanggal 1 Maret ini Sanjaya mendirikan dealer mobil dengan menyetor nominal pribadinya kepada perusahaan sebesar 45. Jadi dicatatnya di dokumen transaksi itu seperti ini, teman-teman. Oke, maaf. Jadi di sini ada dealer Sanjaya dan di sini ada dokumen 1 dengan nomor ini tuh seperti vouchernya, nomor vouchernya, terus pada tanggal 1. Ini termasuk kas besar. Kenapa? Karena dia lebih dari 1 juta nominalnya. Itu termasuk kas besar. Dan kalau kurang dari 1 juta itu termasuk voucher kas kecil. Gitu teman-teman. Jadi ini kan dibayar kepada Tuan Sanjaya dengan jumlah 45 juta dengan huruf 45 juta rupiah. Keterangan modal awal mendirikan dealer mobil. Gitu. Oke, kita lanjut ke tanggal 4. Sanjaya menambah uang kas dengan meminjam uang ke bank BUMN sebesar 25 juta. Dicatatnya tanggal 4-nya di dokumen transaksinya itu seperti ini. Bukti penambahan kas karena dia menambah uang kasnya dan dimasukkan ke dalam dokumen transaksinya itu bukti penambahan kas dengan nomor BKK strip 001 tanggal 4 Maret. Tanggal 4 Maret dibayar kepada Bank BUMN dengan jumlah 25 juta dengan huruf 25 juta rupiah. Keterangannya itu meminjam uang kepada Bank BUMN. Gitu. And then tanggal 6 Maret. Dealer Sanjaya membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Nah,
tanggal 6 Maret ini Dealer Sanjaya ini membeli perlengkapan dealer sebesar 7 juta secara tunai. Jadi dicatatnya seperti ini, termasuk voucher kas besar dengan nomor V-001 tanggal 6 Maret dibayar kepada penjual perlengkapan dealer karena dia membeli perlengkapan kepada dealer kepada tukang dealernya untuk membeli perlengkapan dealer bengkelnya. Nah, dengan jumlah 7 juta dengan huruf 7 juta rupiah pembelian perlengkapan dealer. Oke, ini kenapa disetujui oleh, dibayar oleh, dibukukan oleh. Jadi ini teman-teman, jadi disetujui oleh saya, dibayar oleh Yuniar, teman saya. Oke, seperti itu teman-teman. Dibukukan oleh saya, Gloria. Iya, ini opsional sih. Ini sebenarnya yang dibukukan ini sepertinya opsional, tapi gak apa-apa diisi aja. Gloria, oke. Dan seterusnya gitu teman-teman. Jadi Dealer Sanjaya ini dan tanggal 9 Maret. Oke, tanggal 9 Maret, Sanjaya mengambil uang kas perusahaan sebesar 5 juta untuk keperluan pribadi untuk jalan-jalan dan liburan keluarga. Jadi, Tuan Sanjaya ini mengambil uang dari bengkelnya sebesar 5 juta untuk keperluan pribadinya. Jadi, termasuk kas besar, voucher kas besar. Jadi, voucher kas besar dengan nomor V-001, maaf teman-teman ini salah tulis, ini harusnya 001, dengan tanggal 9 Maret dibayar kepada Tuan Sanjaya dengan jumlah 5 juta dengan huruf 5 juta rupiah keterangan prive. Prive ini sama aja ambil seperti keperluan pribadinya gitu teman-teman ya. Dan ini selanjutnya tanggal 12 Maret. Tanggal 12 Maret, Sanjaya membeli perlengkapan dari toko Bintang Timur senilai 20 juta dengan secara kredit dan rinciannya sebagai berikut. Jadi, dia ini 20 juta, rinciannya itu pertama membeli 18 macam alat kunci, mobil sebesar 7 juta, dan mesin kompresor itu sebesar 6 juta, membeli 16 macam oli mobil sebesar 3 juta, dan spare part dan suku cadang sebesar 4 juta. Nah, ditulisnya di dokumen transaksi seperti ini. Dealer Sanjaya, terus habis itu termasuk nota kontan karena dia membeli secara kredit. Nah, pada tanggal 12 Maret, tanggal kirim juga sama, dan kepada YTH Bintang Timur, dibayar kepada Bintang Timur karena Dealer Sanjaya ini membeli peralatan di Bintang Timur dan membeli di Bintang Timur dengan jumlah 20 juta dengan huruf 20 juta rupiah membeli perlengkapan secara kredit. Gitu teman-teman. Dan selanjutnya tanggal 15 Maret. Tanggal 15 Maret ini, Dealer Sanjaya menerima pendapatan jasa servis terhadap otomotif sebesar 15 juta dari customer baru. Nah, jadi 15 Maret ini termasuk bukti penerimaan kas. Nah, dibayar kepada customer baru dealer dengan jumlah 15 juta dengan huruf 15 juta rupiah diperoleh pembayaran atas jasa servis mobil. Oke, selanjutnya tanggal 17 Maret, Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.900.000 untuk pembelian kredit tanggal 12 Maret yang lalu. Jadi, tanggal 17 Maret ini membayar hutang pada tanggal 12 Maret tadi.
sebesar 9.700.000. Jadi dibayar kepada Bintang Timur dengan jumlah 9.700.000. Jadi tanggal 17 Maret kita lihat Sanjaya membayar sebagian hutang pada toko Bintang Timur sebesar 9.700.000 untuk pembelian kredit pada tanggal 12 Maret yang lalu. Jadi Tuan Sanjaya ini membayar hutangnya kepada Bintang Timur dengan jumlah 9.700.000 dengan huruf 9.700.000 rupiah. Oke, selanjutnya tanggal 25 Maret, Sanjaya membayar gaji 2 pegawai dealer sebesar 6.200.000. Jadi, tanggal 25 ini karyawan dibayar kepada karyawan dealer Sanjaya dengan jumlah 6.200.000 dengan huruf 6.200.000 rupiah pembayaran gaji karyawan untuk bulan Maret. Oke. Dan selanjutnya tanggal 26 Maret, dealer Sanjaya melakukan jawab perbaikan mobil sebesar 11 juta dan pembayaran akan diterima 1 bulan kemudian. Tanggal 26 itu termasuk faktur. Karena kenapa? Dia itu pembayarannya akan di bulan satu bulan kemudian gitu. Jadi seperti pembelinya ini punya utang kepada dealer Sanjayanya gitu ya. Jadi ditulisnya di fakturnya itu dengan jumlah 11 juta dengan huruf 11 juta rupiah diterima pembayaran atas jasa servis mobil, maaf. Dan selanjutnya 27 Maret. Perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Oke. Jadi tanggal 27 Maret dealer Sanjaya jumlah ini sebesar 8 juta dengan huruf 8 juta rupiah perlengkapan yang sudah terpakai. Tanggal 29 Maret, tagihan listrik dari dealer Sanjaya sebesar 600 dan tagihan PDAM sebesar 120. Jadi ini dicatat dengan pengeluaran kas, jadi PLN 600 dan PDAM sebesar 120.000 rupiah dengan jumlah 720. Ini hasil 720 ini dari hasil penjumlahan 600 sama 120.000 untuk membayar tagihan listrik dan PDAM. Dan tanggal terakhir, tanggal 31 Maret, Sanjaya membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta sampai bulan April 2020. Membayar uang sewa ruko sebesar 15 juta dengan huruf 15 juta rupiah. Nah, oke. Selanjutnya teman-teman kita masuk ke jurnal umum. Jurnal umum itu pencatatan transaksi ke dalam jurnal itu dimaksudkan mempermudah pencatatan transaksi sesuai nomor akun, nama akun, dan dibukukan dengan nominal akun dalam transaksi untuk memisahkan ke dalam kategori debit kredit. Oke. Jadi kan selama ini kan mencatatnya itu kita itu mungkin ya dalam Excel itu secara manual. Jadi hari ini aku mau nunjukin ke kalian cara praktisnya atau cara link dari Excel-nya. Oke, gimana? Jadi seperti gini teman-teman. Jadi linknya itu ada tulisan dokumen transaksi. Nah, kok ada seperti ini? Ini kenapa? Jadi kayak gini teman-teman. Jadi aku hapus dulu ya. Jadi cara ngelinknya itu dari sini. Ini dipencet sama dengan dan kalian pergi ke dokumen transaksi tanggal 1 Maret. Ini teman-teman, dan keluar seperti kayak gini garis-garis titik-titik gini. Setelah itu kalian enter. Jeng. Wait. Nah, kalau seperti gini ya teman-teman, jadi kayak tidak keluar ini angkanya kayak ada gambar minusnya gitu, kalian jangan bingung. Jadi H9-nya ini kan mesti keikutan gitu ya. Jadi kayak yang kotak
berikutnya yang ada di dokumen transaksi itu ikut, jadi dihapus saja dan tara, keluarlah gitu teman-teman. Jadi tanggal 1 itu termasuk DJU-nya itu kas besar dan modal Sanjaya, Tuan Sanjaya. Terus tanggal 4 itu kas besar hutang mandiri. Ya ini teman-teman, ini kalau kalian bingung soalnya seperti ini teman-teman. Nanti aku akan taruh soalnya ini di deskripsi box, oke? Kalau kalian masih bingung, maksudnya untuk melihat soalnya kalau kurang jelas gitu, nanti aku akan taruh di deskripsi box. Oke, tanggal 6 itu jadi seperti ini teman-teman. Aku coba link lagi ya tanggal 6. Tanggal 6 ini aku coba link lagi. Jadi kalau ini kan linknya tuh kayak gini teman-teman. Jadi linknya tuh dipencet di kotaknya gini. Bentar, di kotaknya ini cara ngelinknya teman-teman. Jadi kalian nggak usah nulis ulang lagi gitu. Jadi tinggal cari aja tanggalnya. Ini kan tanggal 6 ya. Set. Nah, kalau kayak gini lagi teman-teman, kalian hapus saja ininya. Nah, dan tenang. Jadi lebih mudah untuk kalian lebih cepat untuk mengerjakannya, oke? Dan tanggal 9 Tuan Sanjaya itu mengambil prive untuk keperluan pribadinya untuk jalan-jalan dengan keluarganya, jadi termasuk prive sama kas besar. Kenapa kok kas besar? Jadi kas besar itu nominal lebih dari 1 juta. Itu teman-teman. Terus kalau kas kecil itu nominal kurang dari 1 juta. Gitu, itu termasuk kas kecil. Nah, tanggal 12 ini termasuk perlengkapan dan hutang. Tanggal 15 kas besar dengan pendapatan. Terus tanggal 17 itu hutang usaha dan kas besar, beban gaji dan kas besar, hutang besar, hutang usaha dengan pendapatan jasa, beban perlengkapan dengan perlengkapan, beban listrik, beban air PDAM, kas besar. Oke. Nah, kalau ngelinknya ini seperti sama teman-teman, kalau ngelink ada 2 transaksi gini, jadi kita ke tanggal 29 ya. 29. Oke, yang pertama PLN dulu, kalian link. Nah kok value gini, jadi ini dihapus saja. Ini gini, jajang gitu. Ini jadi beban listrik ya, listrik itu PLN tadi aku, terus habis gitu ini, dan hasilnya seperti ini. Nah, ini kalau kalian lebih mudahnya ya, ini kalian nggak usah satu-satu, jadi kalian langsung auto zoom aja. Jadi seperti ini, auto zoom. Cek aman. Wait. Jadi zoom, set. Oke. Jeng. Hasilnya ini teman-teman. Gitu. Oke, kita lanjut ke rekapitulasi. Jadi rekapitulasi kalau kalian belum tahu itu rekapitulasi itu adalah tindakan yang menjumlah secara keseluruhan pada masing-masing kolom debit kredit dari JU. Jadi kayak dikelompokkan teman-teman gitu. Jadi dikelompokkan ke masing-masing jurnalnya tadi gitu. Jadi aku di sini udah pakai nomor akun. Jadi nomor akunnya itu disamain aja. Seperti 1111 gini jadi dicari nomor akun yang 111 itu termasuk kas besar. Jadi kita cari yang di debit gitu. Cari yang di debit semua, misalnya ini kan udah ya. Udah. Jadi kalian tinggal cari kas besar yang ada di debit. Gitu teman-teman. Jadi tinggal set, ceceng, gitu. Aku contohin aja ya teman-teman.
cara ininya. Jadi satu ya. Kas besar ini ditambah seperti gini, terus habis itu kas besar ditambah. Jadi ini kas besar ya. Oke, kas besar, kita cari kas besar lagi yang ada di debit. Di debit ini cari. Oke, cuma 3 akun dan di enter. Cacang, jadi deh. Sama semua. Oke. Jadi rekapitulasi sama CU itu harus sama, harus balance teman-teman. Jadi kalau misalnya nggak balance, jadi kalian harus cari lagi lebih teliti. Oke? Karena pra-akuntansi dengan akuntansi itu sama, harus sama-sama telitinya gitu. Apalagi dalam urusan uang. Jadi kita kan ini kan langsung ini 1620. Jadi kalian harus balance CU sama rekapnya. Oke, kita lanjut ke buku besar. Buku besar ini sama. Jadi kalian kan di sini kan ada nama akun kas di bank. Nah, rekapitulasi, ref, sama mutasi, sama saldo. Jadi ini kalian tinggal link aja. Jadi gini teman-teman, link aja dari jurnal rekapitulasinya. Jadi linknya itu sama ke ini kan kas di bank ya, dari mutasi debit. Jadi kalian harus linknya itu dari debitnya ini. Oke, and then kacang. Sudah deh ke mutasi. Nah, kenapa kok hasilnya segini? Karena ini kan debit kreditnya ada toh. Kalau debit kreditnya ada, jadi dikurangi teman-teman gitu. Nah, kenapa kok di debit tempatnya? Kenapa kok gak di kredit gitu? Nah, kenapa kok gak di kredit? Karena dilihat kita itu dilihat dari nilai nominalnya teman-teman. Jadi misalnya nilai nominalnya yang awalnya itu bukan awal sih, pokoknya nilai nominal dari dua ini mutasi ini tadi itu lebih besar, jadi ditempatkan di situ teman-teman gitu. Jadi kan ini kan lebih besar ya nominalnya 85 juta. Nah, ini yang kreditnya kan lebih kecil daripada yang debitnya. Jadi masuk ke debit gitu. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi ini 85 juta dikurangi kredit. Dan tara. Sama seperti yang lainnya juga teman-teman, juga di link. Nah, piutang usaha. Piutang usaha ini nomor kodenya 1121. Oke, kita link ya. Coba teman-teman. Oke. Jajang. Nah, gitu teman-teman. Ini kan tidak ada temannya ya, jadi kita langsung skip aja. Jadi ke perlengkapan juga sama teman-teman. Di link lagi supaya kalian itu menghemat waktu cara ngelinknya gitu. Nah, ini sama. Nah, aku mau jelasin sewa dibayar di muka. Jadi gini teman-teman. Nah, sewa dibayar di muka pada tanggal di JU tanggal 31. Nah, tanggal 31 ini kan Sanjaya membayar uang ruko sebesar 15 juta sampai bulan April. Nah, karena dia kan menyewa rukonya itu bulan Maret sampai April kan. Nah, dia tuh membayar uangnya itu sebesar 15 juta sudah di awal Maret. Nah, jadi seperti gini teman-teman, kalian harus membuat
jurnal penyesuaiannya, teman-teman. Jadi gini. Nah, tanggal 31. Nah, tanggal 31 Maret ini dia itu membayar sewanya. Jadi, tanggal 31 itu termasuk kan jadi gini, diambil setengah-setengahnya, teman-teman. Jadi, ini kan dia kan membayar uang ruko sebesar 15 juta ya. 15 juta ini di awal Maret. Nah, dia itu membayarnya sampai April. Nah, dia bayarnya di bulan Maret dan kan mungkin di nanti di transaksi berikutnya itu kan supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman yang itu, jadi kita motongnya itu dari awal, teman-teman. Jadi membayarnya itu kan 15 juta. Terus habis itu dimasukin di buku besarnya itu perhitungan sewanya itu dibagi 2 bulan. Jadi 15 juta dibagi 2. Jadi hasilnya 7,5 gitu, teman-teman. Dan satu lagi, tanggal 27. Tanggal 27 beban perlengkapan dan perlengkapan. Nah, tanggal 27 ini kan perlengkapan dealer yang sudah terpakai sebesar 8 juta. Karena jadi ini kan di jurnal penyesuaiannya itu menyesuaikan karena pemakaian perlengkapan tanggal 27 Maret gitu. Jadi tulisnya di di ayat jurnal penyesuaiannya itu seperti ini, teman-teman, beban perlengkapan dan perlengkapan gitu. Dan langsung aja ya, jadi habis sewa dibayar di muka ini kan di rekapnya itu 15 juta ya. 15 juta 15 juta ini aku coba link ya, teman-teman, supaya kalian tahu. Jadi 15 juta oke, kita link. Nah, dan linknya ini jurnal penyelesaiannya juga di link juga, ambil yang kredit aja. Tuh, ambil yang kredit aja, teman-teman. Karena sewa dibayar di muka. Kita kan lagi bahas sewa dibayar di muka ya. Jadi kan di kredit aja dibayar di muka itu. Jadi ceceng sudah. Dan sama perlengkapan. Perlengkapan juga, teman-teman. Gitu, perlengkapan ini juga sama. Jadi yang 8 juta ini dari ini. Aku perlengkapan langsung sih, teman-teman. Ya perlengkapan itu aku masukin ke sininya. Di rekapitulasinya gitu. Jadi kalau yang sewa yang sewa DP di muka itu aku ambil dari sini, yang 7,5-nya, kalau yang 8 jutanya aku ambil dari sini, teman-teman. Soalnya aku udah masukin di kotak rekapitulasinya gitu. Oke, dan ini kita pindahin semua transaksinya ke buku besar dengan linknya tadi gitu, teman-teman. Setelah kita masukin semua teman-teman, terus aku pindah lagi ke neraca saldo. Neraca saldo itu, kalau bagi kalian yang belum tahu, neraca saldo adalah itu kemudian dari buku besar masing-masing akun dimasukkan ke neraca saldo yang telah disesuaikan berdasarkan nomor akun dan lalu dipisahkan
berdasarkan nama, nomor akun, sesuai dengan aset, kewajiban, ekualitas pendapatan, dan beban. Selanjutnya, disajikan secara dalam neraca saldo, disesuaikan sampai proses ini jumlah debit kreditnya harus balance gitu. Jadi neraca saldo itu di debit. Mau di neraca saldo ini debit kreditnya harus balance teman-teman. Jadi ini. Jadi ini kan neraca saldo, ceng neraca saldo. Terus habis itu kita masukin semua nama-nama akunnya gitu. Terus tinggal dikopas-kopas saja sih nama-namanya. Ini aku tulis lagi karena lebih mudah daripada cari satu-satu di buku besar gitu. Jadi cara linknya itu kayak gini teman-teman. Ini kan debit dan debit karena di buku besarnya di kas di bank ini debit. Nah, jadi dimasukin aja di link ceng. Gitu teman-teman. Mudah kan? Daripada nulis satu-satu lagi lihat HP, lihat laptop gitu. Jadi sama aja ini semua piutangnya, perlengkapannya, sama dibayar bukanya gitu semua dan dimasukin semua habis di link gitu. Kita coba yang utang usaha lagi ya, utang usaha. Cari utang usaha. Utang usaha di kredit. Nah, oke. Cacang harus sama dan balance. Jadi kalian kalau misalnya mau apa ya, nggak usah ribet-ribet misalnya gini, terus misalnya ini di link satu-satu terus kasih kayak gini, itu sudah biasa teman-teman. Jadi kita harus auto zoom. Auto zoom ini dimana semua langsung jadi gitu, langsung ke jumlah semua. Wait. Oke, nah kayak gini kalian tinggal geser aja kotaknya, seret. Oke, cacang, gitu teman-teman. Mudah kan? Oke, selanjutnya kita ke laba rugi. Laba rugi itu laporan laba rugi diterjemahkan sebagai laporan yang menunjukkan besarnya pendapatan dari penjualan perusahaan dan besarnya beban yang ditanggung oleh perusahaan, terdiri dari beban operasional, beban pemasaran dalam satu periode yang telah ditentukan. Itu telah ditentukan dalam kerja atau satu periode akuntansinya. Gitu. Jadi laba rugi ini menjadi tolak ukur dalam pengambilan keputusan investor perusahaan yang bermanfaat yang bersifat jangka pendek gitu teman-teman. Jadi laporan laba rugi ini isinya itu ada pendapatan jasa sama beban-beban aja gitu. Jadi kita coba link ya yang pendapatan jasanya. Jadi pendapatan jasa kita link dari neraca saldo. Nah, pendapatan jasa ini oke, gitu. Oh iya teman-teman, jadi setiap apa dari dokumen transaksi, jurnal, rekapitulasi, buku besar, lapor laba rugi itu saling berhubungan karena kenapa? Karena kita link gitu, nge-link ya, ada tulisan neraca saldo, kita tahu dari mana kita mendapatkan informasi ini gitu. Ya dari link ini tadi gitu teman-teman. Kalau kalian misalnya masih belum tahu, masih belum paham lagi, aku akan ulangi lagi. Jadi ini cara nge-linknya ini kalian ketik sama dengan di kotaknya. Ini kan kotaknya pendapatan jasa ya. Jadi pendapatan jasa kita ketik di neraca saldo. Oke, neraca saldo pendapatan jasa. Klik, sudah deh gitu teman-teman. Jadi lebih mudah kalian untuk mengerjakannya. Jadi setelah kalian sudah semua masuk pendapatan jasa, terus habis itu beban gaji, beban sewa, beban listrik, dan beban perlengkapan gitu. Tidak ada saldo gini. Saya cuma 2 ke 4. Iya, cuma 4 beban aja sih. Cuma 4 beban. Setelah itu kalian
Tambahkan ini semua, dan hasilnya seperti ini. Oke, aku contohin. Oke, pakai auto zoom aja ya. Pakai auto zoom. Seperti ini. Kamu tuh gak bisa, beda pakai manual aja kan dikit toh. Ini ditambahkan semua, jajang, dan hasilnya seperti ini gitu. Laba ruginya itu dari ini, kenapa kok bisa 3.580? Jadi ini ya dari dari total pendapatannya itu dikurangi sama total beban teman-teman. Jadi gini, jajang, jajang, gitu teman-teman. Udah kan? Terus ke laporan perubahan modal. Nah, laporan perubahan modal ini kalian lihat laporan perubahan modal ini itu dapat diartikan sebagai laporan yang menunjukkan adanya perubahan modal, yaitu dari modal awal menjadi modal akhir dalam satu periode akuntansi. Gitu teman-teman. Jadi nama akun sama saldo aja. Ini saldo debit, ini saldo kredit gitu teman-teman. Bukan, maaf. Ini enggak sih. Ya, debit kredit sih. Iya. Terus habis itu modal awalnya itu kan 45 ya. Jadi kalian kok tahu 45 ini dari mana? Dari kita lihat juga dari neraca saldo yang sudah disesuaikan gitu. Modal. Nah, kalian nah, pokoknya itu pokoknya dari perubahan modal sama laporan laba rugi itu kalian lihatnya di neraca saldo aja teman-teman. Jadi gitu. Jadi linknya tuh supaya mudah, gak jauh-jauh gitu loh. Bukan gak jauh-jauh, maksudnya neraca saldo itu kan neraca yang saldo yang sudah disesuaikan gitu loh teman-teman. Gitu, jadi supaya mempermudah. Neraca saldo itu seperti kayak, kalau menurutku ya, kayak mempermudah kegiatan transaksi yang akan berjalan berikutnya gitu. Terus akhirnya ini laba rugi. Dari ini laba bersih ini diambil dari laba bersih. Laporan laba ruginya. Ini jajang. Kali ini laba rugi, kalian ambil dari ini. Jajang. Dan river kalian ambil dari neraca saldo. Terus setelah itu kalian ini sama ini itu laba bersih sama privat itu dikurangi. Nah, kalau misalnya kan laba bersih kan lebih kecil ya angkanya. Jadi kalian privat dulu, habis itu kalian kurangi. Dan hasilnya 1 juta ini jadi pengeluaran modal. Gitu teman-teman. Setelah itu kalian mau cari tahu modal akhirnya seperti apa. Jadi modal awalnya ini dikurangi pengurangan modalnya ini jajang. Jadi kalian tahu deh gitu. Gitu teman-teman. Nah, jadi aku mau jelasin dia. Aku lupa sih jelasin dari awal. Jadi dokumen transaksi ini tuh ngelinknya itu ke jurnal dan ke rekapitulasi. Nah, setelah itu habis dari kalian sudah membuat jurnal umum dan rekapitulasinya ini ke buku besar. Dari buku besar ini kalian linknya tuh ambil dari JU sama rekapitulasi ya teman-teman, jangan lupa. Nah, kalau dokumen transaksi ini kalian linknya tuh untuk jurnal dan rekapitulasi. Kalau jurnal dan rekapitulasi itu diambil dari dokumen transaksi untuk ngelinknya. Nah, kalau buku besar ini kalian ngelinknya tuh dari rekapitulasi teman-teman, karena rekapitulasi itu sudah sama kelompok-kelompoknya gitu.
dari buku besar ke neraca saldo. Nah, neraca saldo ini kalian lihat di buku besar aja teman-teman, dan dilihat itu dari hasil akhirnya ini ya teman-teman, dilihat dari saldonya, oke? Dan setelah itu ke laba rugi. Laba rugi itu dari neraca saldo, itu dari. Oke teman-teman, ini kan laba rugi ini diambil linknya itu dari neraca saldo. Itu jadi saling menghubungkan satu sama lain tanpa kita untuk menulis lagi, gunanya link itu seperti itu teman-teman. Itu laba rugi, terus habis dari laba rugi ini laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal itu diambil dari neraca saldo dan dari laba rugi, laporan laba rugi gitu teman-teman. Oke, sekian dari saya. Bila ada salah kata maupun perbuatan atau menjelaskan kurang atau belibet bahasanya, ya mohon dimaafkan ya teman-teman. Jadi sekian dari saya, dari Glaria. Selamat malam teman-teman. Jangan lupa jaga kesehatan. Bye-bye. Sampai bertemu di lain kesempatan.